Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Rahma dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Lokal PGMI 4D. Di sini saya membuat video tentang pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, yaitu LKPD, pengembangan media dan sumber belajar. Yang pertama adalah jenis media visual dalam pembelajaran. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana cara membuat jenis media visual dalam suatu pembelajaran pada tingkat sekolah dasar SD atau MI. Rumusan masalahnya adalah disajikan salah satu jenis media pembelajaran yang akan dibuat, yaitu media visual. Salah satu contoh media visual adalah media visual diam dan media visual bergerak. Coba bandingkan menurut Anda jenis media visual mana yang lebih efektif untuk dilaksanakan pada pembelajaran pada tingkat sekolah dasar SD atau MI. Media visual. Media visual adalah media yang melibatkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran visual adalah media yang mengandalkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran ini menampilkan materinya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam bentuk visual. Selain itu, fungsi media visual juga berguna untuk menarik perhatian, memperjelas materi yang disajikan, menggambarkan fakta yang mungkin dapat dengan mudah dicerna dan diingat dalam bentuk visual. Selanjutnya, jenis media pembelajaran visual ini dibedakan menjadi dua, yaitu media visual diam dan media visual gerak. Media visual diam atau tidak diproyeksikan bisa berupa foto, ilustrasi, flashcard, film bingkai, OHP, grafik, bagan, diagram, poster, peta, dan lain-lain. Sedangkan dalam media visual gerak atau diproyeksikan ini, media visual ini berupa gambar-gambar proyeksi seperti film bisu dan lain sebagainya. Kelebihan media visual. Yang pertama adalah analisa lebih tajam, kemudian dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian media visual memungkinkan adanya interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, kemudian meningkatkan daya tarik peserta didik. Kekurangan media visual ini yang pertama adalah lambat dan kurang praktis. Tidak adanya audio, media visual hanya berbentuk tulisan, tentu tidak dapat didengar. Biaya produksinya cukup mahal. Kemudian, dugaan atau hipotesis. Penggunaan media visual diam dan media visual gerak yang lebih efektif dilaksanakan di SD atau MI. Pada kolom tabel di bawah ini disajikan jenis media pembelajaran. Nah, pada kali ini saya membuat contoh jenis pembelajaran yaitu gambar dan film atau video tanpa suara. Gambar termasuk media visual diam atau tidak diproyeksikan, sedangkan film itu termasuk media visual gerak yang diproyeksikan. Selanjutnya, pada media yang pertama saya membuat gambar sebuah materi yaitu tentang kerangka manusia. Alat dan bahan percobaan pada media visual diam atau yang tidak diproyeksikan. Yang pertama, saya menggunakan karton, kemudian materi yang akan disajikan, kemudian gunting, pisau cutter, kertas origami, gambar kerangka manusia, lem, dan spidol. Selanjutnya adalah urutan dan langkah-langkah menghasilkan media visual diam atau tidak diproyeksikan, yaitu gambar. Yang pertama, saya memikirkan ide, tema, dan gaya sebuah gambar untuk lebih terlihat menarik saat dilihat peserta didik. Kemudian, saya membentuk karton sesuai dengan tema yang ingin dibuat, yaitu saya melipat karton menjadi dua bagian membentuk persegi panjang. Yang ketiga, merapikan bagian sisi-sisi karton dengan gunting atau pisau cutter.
Kemudian, siapkan gambar yang ingin disajikan dalam sebuah pembelajaran. Saya menyiapkan gambar kerangka manusia. Kemudian gunting gambar secara rapi dan tempelkan menggunakan lem pada bagian atas karton. Kemudian menulis judul materi di kertas origami menggunakan spidol. Judul menyesuaikan materi yang akan disajikan. Buat judul semenarik mungkin. Kemudian tempelkan judul di atas karton menggunakan lem dan beri sedikit hiasan. Kemudian yang terakhir adalah di sebalik karton kita bisa membuat soal sesuai materi yang kita buat untuk melatih ingatan peserta didik. Selanjutnya adalah yang saya buat ini adalah contoh media visual diam yang tidak diproyeksikan. Di sini saya membahas tentang mengenal tulang rangka tubuh pada manusia yang dipelajari pada kelas 5 SD. Yang selanjutnya adalah alat dan bahan percobaan pada media visual gerak yang diproyeksikan. Di sini saya membuat media berupa film atau video bisu. Yang saya butuhkan adalah laptop, handphone, dan materi yang akan digunakan. Urutan dan langkah-langkah untuk menghasilkan media visual bergerak, yaitu film atau video tanpa suara. Yang pertama adalah merancang materi yang harus disusun dalam sebuah video. Yang kedua adalah buka software Microsoft PowerPoint, kemudian tinggal membuka slide PowerPoint sesuai dengan yang diinginkan. Selain konten pesan yang ingin disampaikan melalui presentasi PowerPoint, tampilan juga penting untuk diperhatikan. Hal ini sebagai daya tarik tersendiri bagi audiens agar memperhatikan apa yang kita sampaikan. Efek transisi antara slide serta efek animasi bergerak atau teks merupakan bagian dari membuat tampilan PowerPoint yang menarik. Kemudian, setelah menyiapkan konten dan membuat tampilan yang menarik dalam PowerPoint, ada langkah penting yang tidak boleh dilupakan sebelum menjadikan PowerPoint dalam bentuk video, yaitu mengatur durasi penayangan setiap slide. Pilih folder yang nantinya akan dijadikan tempat menyimpan file video. Tapi sebelum dijadikan video, lebih baik menyimpan dahulu dalam bentuk PPT atau PPTX. Hal ini untuk memudahkan proses pengeditan jika video yang dihasilkan salah atau kurang memuaskan. Setelah menyiapkan folder untuk menyimpan file video, maka tahap berikutnya adalah mengubah slideshow menjadi PowerPoint dalam bentuk video. Nah, pada media gerak ini saya membuat film atau video pendek tentang rangka sistem gerak satu rangka dan sendi. Di sini saya tidak menampilkan suara, hanya menayangkan sebuah gambar saja. Selanjutnya adalah menjawab pertanyaan. Yang pertama, dari percobaan pembuatan kedua media pembelajaran di atas, saya dapat menghasilkan media pembelajaran visual diam dan media visual gerak. Media visual diam yang tidak diproyeksikan, dalam percobaan pembuatan media ini, saya memilih untuk membuat gambar diam, yaitu materi tentang bagian-bagian rangka pada manusia yang bisa diamati oleh peserta didik. Gambar diam juga diperlukan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemudian media visual gerak yang diproyeksikan. Sedangkan dalam percobaan media ini saya memilih untuk membuat gambar dalam bentuk film atau video tanpa suara, yaitu materi tentang bagian-bagian rangka pada manusia. Gambar bergerak merupakan salah satu jenis media di mana peran visual sangat penting untuk digunakan. Diharapkan dalam media pembelajaran ini, yaitu menggunakan film sederhana seperti film bisu, bisa mengatasi batasan pengamatan, meningkatkan motivasi dan daya pikir, serta keefektifan peserta didik. Selanjutnya, yang nomor 2 adalah apa perbedaan cara menghasilkan kedua jenis media di atas.
Jawabannya dari percobaan pembuatan kedua media pembelajaran di atas bahwa perbedaan cara menghasilkan itu sangat berbeda, yaitu pada jenis media visual diam yang tidak diproyeksikan itu tidak memerlukan teknologi dalam pembuatannya. Sedangkan pada media visual gerak atau diproyeksikan itu harus melibatkan teknologi khusus dan canggih seperti komputer atau handphone pintar dalam proses pembuatannya. Selanjutnya soal nomor 3 adalah manakah yang lebih sulit untuk membuatnya. Mengapa demikian? Jawabannya yaitu pada media visual gerak atau yang diproyeksikan seperti film bisu itu lebih sulit untuk proses pembuatannya karena membutuhkan keahlian dalam proses editing dan membutuhkan peralatan teknologi tingkat tinggi seperti komputer dan perangkat lainnya, serta memerlukan biaya dan perencanaan yang matang dalam membuat dan menyajikannya. Yang soal keempat adalah manakah yang lebih sulit, manakah yang lebih mudah membuatnya, mengapa demikian? Jawabannya adalah sedangkan pada jenis media visual diam atau yang tidak diproyeksikan seperti gambar, itu lebih mudah dan sederhana dalam proses pembuatannya. Media gambar ini cukup murah harganya dan mudah didapat serta digunakan tanpa memerlukan peralatan khusus. Gambar juga salah satu media pembelajaran yang dikenal dalam setiap kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah diskusi atau analisis data. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, manakah media pembelajaran yang lebih efektif dilakukan jenis media visual diam atau yang tidak diproyeksikan atau jenis media visual gerak atau yang diproyeksikan? Paparkan alasannya. Berdasarkan hasil percobaan yang saya lakukan, jenis media visual gerak atau yang diproyeksikan itu lebih efektif karena mempunyai beberapa kelebihan, yaitu yang pertama tidak memerlukan ruangan yang terang sehingga aktivitas belajar siswa dapat berjalan seperti biasa. Lebih praktis, dapat digunakan untuk semua ukuran kelas dan ruang. Kemudian bisa disajikan tanpa layar khusus, memberikan kemungkinan siswa mencatat informasi yang ditayangkan. Kemudian bisa disajikan dengan berbagai variasi menarik sehingga tidak membosankan. Dan masih banyak kelebihan yang didapat dari jenis media visual gerak ini. Selanjutnya adalah kesimpulannya. Dalam upaya mencapai suatu proses pembelajaran yang baik, kita memerlukan suatu media atau alat yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Salah satu medianya adalah media visual. Media visual ini adalah alat atau sarana komunikasi yang dapat dilihat dengan indera penglihatan atau mata. Media visual juga merupakan penyampaian pesan atau informasi secara teknik kreatif yang mana menampilkan gambar, grafik, serta tata dan letaknya jelas, sehingga penerima pesan dan gagasan dapat diterima sasaran. Jenis media visual ini diklasifikasi menjadi dua, yaitu media visual yang tidak diproyeksikan dan media visual yang diproyeksikan. Kelebihan dari media visual ini adalah sifatnya konkret, lebih realistik, dan murah harganya. Sedangkan kelemahan dari media visual ini adalah gambar atau foto menekankan persepsi indera mata dan ukurannya sangat terbatas untuk kelompok pembelajaran. Selanjutnya adalah refleksi dan tindak lanjut. Penggunaan media visual dapat dikatakan efektif, yaitu untuk media visual dapat dibuat yang sesederhana mungkin agar dapat dipahami. Penggunaan media visual untuk menjelaskan informasi yang terdapat pada teks, berikan pengulangan sajian visual dan libatkan peserta didik di dalamnya. Gunakan gambar untuk membedakan dua konsep yang berbeda. Keterangan gambar harus dicantumkan secara garis besar dan penggunaan warna juga harus realistik. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan media visual dalam menopang proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar. Pertimbangan-pertimbangan mulai dari fungsi ekonomis, kepraktisan, dan manfaat yang diperoleh dalam
penggunaan media visual dijadikan pertimbangan bagi seorang guru pendidikan terutama untuk memudahkan dalam fungsi utamanya. Sebagai seorang pendidik dan pengajar, pengoptimalan visual memberikan dampak psikologis bagi guru, memiliki rasa percaya diri dalam menyampaikan materi dan pesan kepada peserta didik. Kemudian, sarana dan rekomendasi. Untuk bisa memilih media pembelajaran yang cocok untuk kita gunakan, ada baiknya bila kita mengenal dulu media yang akan kita gunakan, apa saja manfaat dari masing-masing media, beserta kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, agar kita bisa memanfaatkan kelebihannya dan menutupi kekurangannya. Kita sebagai calon pendidik maupun para pendidik hendaknya perlu memperhatikan setiap pemilihan media pembelajaran yang akan kita gunakan, terutama pada media visual. Dalam media visual ini, rekomendasi pemilihannya harus tepat dan efektif sesuai konsep dan tujuan pembelajaran serta disesuaikan dengan perkembangan psikologis anak atau peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Baiklah, itu saja materi pembelajaran tentang media visual yang bisa saya sajikan dalam video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.